Wa mimma qalahu aimatuddin fi sifatihi jalla wa ala, di antara apa yang diucapkan oleh para pemuka agama tentang sifat Allah taala, ma qalahu al-Imam Abu Hanifah, apa yang dijelaskan oleh Abu Hanifah. Kita dengarkan rahimahullah. La yushbihu syai'an min khalqihi, tidak menyerupai sedikit pun dari makhluknya. Jadi sifat-sifat Allah ya khusus untuk Allah, tidak sedikit pun ada penyerupaan dengan makhluknya. Sifat Allah ya sendiri, sifat makhluk sendiri. Karena zatnya juga berbeda, maka sifatnya juga berbeda. Thumma qala ba'da dzalika, kemudian beliau setelah itu mengucapkan, wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqin. Sifat-sifat Allah semuanya, sifat-sifat Allah itu semuanya khilafu sifatil makhluqin, berbeda dengan semua sifat-sifat makhluk. Walaupun kelihatan artinya sama, tapi beda. Tadi yang saya bayangkan, manusia mendengar, Allah mendengar, tapi jangan samakan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Allah melihat, manusia melihat, tapi jangan samakan penglihatan Allah dengan penglihatan manusia. Itu hanya esa, hanya berlaku untuk Allah. Makanya nanti kita tauhidkan dari sisi nama dan sifat. Ya'lamu la ka'ilmina, Allah mengetahui tidak seperti pengetahuan kita. Kalau kita mengetahui kan ya tahu dengan kita dengar informasinya, kita ngelihat, kemudian kita ingat, kita perhatikan. Ini kalau kita makhluk. Tapi kalau Allah tahu nggak kayak gitu. Jadi untuk mengetahuinya itu berbeda dengan manusia. Perangkat manusia untuk tahu kan dengan indera, kemudian akal pikiran, jadi orang jadi tahu. Tapi kalau Allah nggak kayak gitu, beda. Wa yaqdiru la qadratina, dan Allah Maha melihat tidak seperti melihatnya kita. Allah Maha kuasa tidak seperti kekuasaan kita. Atau Allah berkuasa, manusia berkuasa, tapi beda. Kekuasaan Allah itu kekuasaan Tuhan, tidak bisa disamakan, enggak terbatas. Kalau kita kan kemampuannya, kekuasaannya ya terbatas sebagai makhluk. Wa yara laka ru'yatina, dan Allah melihat, Maha melihat, tidak sama dengan penglihatan kita. Jadi intinya kata Abu Hanifah ini bagus banget ya, jelas sekali ya, terkait dengan sifat. Semua sifat-sifat Allah itu beda dengan sifat-sifat makhluk. Walaupun artinya sama, tapi maksudnya harus beda, karena Allah itu harus diesakan. Qala Na'im Ibnu Hamad Syekhul Imam Al-Bukhari. Na'im bin Ahmad, gurunya Imam Bukhari, berkata, yang kita perhatikan, man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Waduh, ini keras sekali. Man syabbaha, siapa yang menyerupakan Allah bi syai'in, dengan sesuatu, min khalqihi, dari makhluknya, faqad kafar, maka sungguh dia sudah kafir. Jadi kita harus mentauhidkan terkait dengan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, harus tauhid. Nggak boleh menyerupakan kepada makhluk. Kalau sampai kita menyerupakan, kita dianggap sudah kafir. Wa man ankara ma wasafahu Allahu bihi nafsa faqad kafar. Begitu juga orang yang mengingkari, nggak percaya Allah menyifati dirinya begitu, terus kita nggak mau percaya dengan sifat itu, kita ingkari. Siapa yang mengingkari apa yang Allah sifati dirinya dengannya, faqad kafar, maka juga dia sudah kafir. Intinya kita tinggal ngikuti. Walaysa fima wasafallahu bi nafsahu wala ma wasafahu bi rasuluhu tashbihun.
dan tidak ada dalam penyifatan Allah terhadap dirinya ataupun penyifatan Rasulullah kepada Allah tashbihun, penyerupaan. Pokoknya sifat-sifat Allah ya khusus untuk Allah. Enggak ada Allah menyifati dirinya atau Rasulullah menyifati Allah, melainkan ya hanya untuk Allah saja. Manusia tidak ada hak untuk menyerupakan. Enggak boleh diserupakan dengan makhluk apapun. Wa qala Ishaq bin Rahawayh, Ishaq bin Rahawayh berkata, man wasafallaha, siapa yang menyifati Allah bisyai'in, dengan sesuatu, fashabbaha sifatillahi bisifati ahadin min khalqihi fahuwa kafirun billahil azim. Ini, siapa yang menyifati Allah dengan sesuatu lalu dia menyerupakan sifat Allah dengan sifat seseorang dari makhluknya, maka dia sudah kafir billah. Nauzubillah. Jadi jangan sampai kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa qad syara'allahu li'ibadihi, dan sungguh Allah telah mensyariatkan li'ibadihi, untuk hamba-hambanya, an yad'uahu, untuk berdoanya, wa yusammuhu, dan menyebut-nyebutnya, bi asma'ihi al-husna, dengan nama-namanya yang indah. Allah sudah mensyariatkan agar kita berdoa dan menyebut-nyebut nama Allah yang indah. Qala ta'ala, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama itu. Wa amarahum, dan Allah memerintahkan mereka, an yabta'idu, agar menjauhi, anil ilhad, dari ilhad fi asma'i. Ilhad itu ya berlebih-lebihan, atau ilhad bisa diartikan ateis. Pokoknya sesat tentang penamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadharul ladzina, dan tinggalkanlah orang-orang yulhiduna, yang tersesat fi asma, maksudnya yang salah, yang ilhad fi asma'ihi, di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayudzawna ma kanu ya'malun, sungguh mereka akan dibalas sesuai apa yang mereka kerjakan. Jadi nanti di akhirat orang-orang yang ilhad itu berarti menyalahartikan, menyalahpahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk arti dari ilhad adalah ateis. Ateis itu juga artinya tidak percaya Tuhan. Jadi makanya yang dimaksud di sini bisa juga dengan menyerupakan nama-nama Allah dengan yang lain, termasuk meniadakan. Kan ada yang namanya tasbih, ada namanya ta'til. Jadi kalau kita memahami nama-nama dan sifat Allah adalah ya sudah kita terima sebagaimana Allah dan Rasulnya jelaskan. Tidak ada perubahan, tidak ada penggantian, tidak ada tahrif, ya, perubahan, tidak ada ta'til, meniadakan, atau tidak ada tasbih, menyerupakan. Pokoknya terima nama dan sifat Allah sebagaimana Allah jelaskan dalam As-Sunnah, dalam Al-Quran, dan hadis Nabi dalam As-Sunnah. Terus kita mengimani tanpa menghilangkan, tanpa mengganti, dan tanpa menyerupakan. Kama amarahum, sebagaimana Allah memerintahkan mereka, an yuthnu, untuk memuji, alaihi, nama Allah, bisifatihi, memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang mulia, yang sempurna. Allah memerintahkan untuk kita memuji Allah dengan sifat yang sempurna. Contoh, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil alamin. Ini kan semua sifat Allah, Rabbil alamin.
Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat atau hari pembalasan. Ini semua sifat-sifat Allah yang Allah sendiri menyifati dirinya. Sudah, tinggal kita ikuti. Nggak usah dirubah-rubah, nggak usah diganti-ganti. Wahathahum, dan Allah memerintahkan mereka, mendorong mereka ala tanzihi, untuk mensucikan Allah, an kulli aibin, dari setiap aib, wa naqsin, dan kekurangan. Pokoknya Allah Maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabb kamu yang Rabbil izzati, Tuhan yang maha, ya, Rabbil izzati, pemilik kemuliaan. Amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifati. Wassalamun, dan keselamatan alal mursalin, atas para utusan. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada pertemuan berikutnya kita, kalau gitu pertemuan berikutnya kalian kerjakan ini latihannya. Jadi dari latihan 1 ditulis ya, ditulis terus dipasangkan. Atau asna, ini kan perintah yang pertama, do amama kulli kalimah fil qaimah murad, ini ditulis ulang, yang di titik-titik ditulis, diisikan. Kemudian yang latihan 2, latihan 2 itu dipilih, dilengkapi, kemudian diartikan. Habis latihan 2 langsung meloncat ke latihan 5, itu menjawab soalnya, ada 7 soal. Oke, kita kerjakan. Nanti pertemuan berikutnya kita minta sudah beres semua. Berarti latihan berapa tadi? Latihan 1, latihan 2, latihan 5. Bisa? Insya Allah semuanya pintar, bisa ya. Baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.